Pernah ditanya mengenai kepercayaanmu? Tidak perlu gentar, milikilah 3 sikap ini. Untuk menghadapi orang yang salah paham akan ajaran Alkitab, diperlukan kasih. Kasih Allah yang kita alami akan mempersatukan kita dengan sesama juga. Penting juga bagi kita untuk benar-benar mengenal siapa Allah yang kasih itu dan bagaimana cara kerjanya. Dan diperlukan kedewasaan rohani, iman yang teguh untuk menerima dan menghidupkan apa yang benar walaupun ada ketidaknyamanan yang dirasakan. Disinilah fungsi aturan-aturan yang ditetapkan untuk mendukung dan menghidupkan ketiga hal tersebut. Niscaya kita akan terlindungi dari penyesatan ajaran yang tidak benar dan dapat juga menanggapi pertanyaan atau pernyataan orang lain. Namun ingat, aturan tanpa Kristus tidaklah sempurna, karena aturan tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa. Love bears all things. Mari belajar dari tulisan Paulus kepada Jemaat Kolose dalam pelajaran ke-10, kuartal pertama tahun 2026 dengan topik Sempurna dalam Kristus. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Intro di bagian awal tadi agak sedikit lebih panjang karena dikhususkan untuk menjadi video pendek, shorts atau reels yang bisa dibagikan di media sosial kita. Tentunya sekaligus menjadi pendahuluan dari pelajaran kali ini. Jadi bagi Anda yang ingin membagikan video pendek tersebut kepada orang-orang untuk menjadi inspirasi, silakan dicari di YouTube ataupun di sosial media dari Gereja Advent Indonesia Tengah dan bagikan itu semua. Selain itu juga, saya sangat menikmati komentar-komentar saudara yang penuh perenungan, seperti contoh-contoh berikut ini. Dari Wahyu Sekarsari mengatakan, kita harus mengutamakan Kristus karena Dia adalah yang terutama. Terlebih lagi, Yesus senantiasa mengutamakan kita sebagai anak-anak-Nya yang terkasih. Indah sekali kita melihat dari sisi pandang yang berbeda. Stanis Daungkil dari Goshen SDA Church di Northern Sabah Mission mengatakan, biarlah kita kembali kepada Kristus yang ditinggikan sehingga Ia menjadi yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Terima kasih untuk ajakannya. Father Sianturi, Tuhan Yesus adalah Allah yang juga Sang Pencipta, yang maha tinggi, yang terutama dari segala sesuatu. Terima kasih juga kepada dua pendeta yang sudah memberikan pencerahan yang benar akan Tuhan Yesus. Roy dari Gereja SDA Toboh Baru, Keningau, Sabah, suka banget saya menonton video pelajaran Sekolah Sabat yang dipimpin oleh Ivy bersama tim pendeta berkenaan pelayanan Rasul Paulus. Semua penjelasan sangat mantap dan senang dimengerti, bahkan iman percaya saya lebih kuat. Amin. Silahkan di-like komentar ini jika setuju. Dari Gereja Tambulion, Kota Belut, Sabah, ada Moily Andrew yang mengatakan, Shalom, pembelajaran yang sangat menyenangkan, mudah faham, dan dinanti-nantikan. Tuhan memberkati. Senang sekali mendengarkannya. Sarah Malinggato mengatakan, saya sangat takjub dan terperangah dengan penjelasan yang sangat membuat iman kerohanian saya semakin bertumbuh di dalam Yesus. Mengingat saya adalah orang yang baru dibaptis, membuat saya semakin mengerti akan kasih Kristus. Puji Tuhan. Jika saudara juga ingin membantu pertumbuhan rohani bagi teman-teman, saudara-saudara yang baru dibaptis, silakan membagikan video ini juga karena cukup mudah dimengerti untuk orang awam supaya mereka juga terbantu untuk mengikuti Sekolah Sabat di gereja dari pekan ke pekan ataupun diikuti setiap harinya. 3 komentar terakhir yang akan saya bacakan. Monang Saragih di Tangerang Selatan mengatakan, Tuhan Yesus adalah kekuatan dan penolong saya. Tuhan memberkati siaran ini dan pelayanannya. Shalom. Ripka Selvi Ongge di Jayapura, Jemaat Makenuai. Benar sekali, hanya mau belajar Sekolah Sabat saja, saya beli pulsa data karena tempat ini tidak ada wifi. Senang sekali belajar Sekolah Sabat, luar biasa sekali. Salam pelayanan, satu tujuan surga. Amin.
Melihat komentar ini dibalas oleh Herald Karundeng yang mengatakan, membaca komen Anda saya dikuatkan karena di tempat kami di Manado, hampir segala sesuatu ada tersedia. Tetap kuat dalam iman. Salam kasih Kristus. Saya puji Tuhan karena komentar-komentar ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama menyemangati sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hubungi kami di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendapatkan pelayanan doa dan juga pembelajaran Alkitab secara lebih pribadi. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah, dua narasumber kita pada pelajaran ke-10 datang dari Jemaat Cawang di Jakarta. Ada Bapak Pendetanya, Pendeta Roni Umboh, dan juga pemimpin PP. Ini sahabat dari Sekolah Sabat, yaitu Bapak John Maruli Situmorang. Shalom Pak Pendeta dan juga Pak Situmorang. Shalom. Terima kasih sudah menyambut dengan baik undangan kami. Ini saya rasa banyak ditunggu oleh orang-orang. Karena apalagi yang saya bilang tadi PP, beliau sangat semangat ya Pak Pendeta. Dan juga Pak Pendeta juga dengan tambahannya nanti kita tunggu. Kali ini, walaupun topiknya kesannya adalah sempurna dalam Kristus, tapi ada satu isu yang Paulus ingin bawa, yaitu mengenai kesalahpahaman. Ini bisa terjadi di dalam gereja maupun bagaimana orang luar melihat ajaran-ajaran dari orang Kristen di dalam gereja tersebut. Apalagi kita datang dari jemaat, maksud saya gereja Advent, begitu ya. Ada ajaran-ajaran yang orang sering tanya. Jadi dari pengalaman Pak Situmorang dan juga Pak Pendeta, kalau ada orang yang mensalahartikan ajaran ataupun peraturan jemaat, apa caranya yang terbaik untuk menanggapi dan juga untuk memfokuskan supaya perbedaan ini akhirnya jangan sampai melebar, begitu ya. Tapi ada memenangkan hati orang tersebut. Saya boleh mulai dari Bapak Situmorang terlebih dahulu. Bagaimana pengalaman yang boleh diceritakan? Iya. Baru-baru ini ada pertanyaan, bahkan pernyataan yang menyudutkan, khususnya gereja masyarakat 7 disebut bidat. Kenapa? Karena bergereja pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Saya sangat kaget. Padahal gereja Advent jelas diakui di Indonesia. Dan nomor 7 ya, di gereja Dalam Persatuan Gereja Kristen. Waktu saya jelaskan kepada dia, apa dikatakan? Itu menurut pendapat Ellen G. White. Karena apa? Saya katakan, tidak ada petunjuk di dalam Alkitab selain hari Sabat, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Karena itu disebut diberkati, disucikan, dan itu menjadi hari perhentian. Jadi mohon maaf kalau mungkin kita berbeda, biarlah Alkitab berbicara, karena gereja Masehi Advent ke-7 percaya the Bible and the Bible only. Jadi mohon maaf kalau kami tidak sepakat, biarlah kita di dalam kepercayaan kita masing-masing. Itu aja kira-kira. Jadi mengedepankan Alkitab, firman Tuhan, dan juga tidak memaksakan kehendak. Kalau memang belum sepaham ya tidak apa-apa, begitu ya. Dan mungkin untuk para pemirsa yang memiliki orang-orang yang mempunyai pertanyaan seperti itu, boleh dibagikan video kali ini. Karena nanti kita akan bahas mengenai hari Sabat juga ya Pak Pendeta ya. Dari pengalaman Pak Pendeta melayani berbagai jemaat, apa tips dan triksnya Pendeta? Ketika berhadapan dengan anggota jemaat yang sebenarnya tahu peraturan, sudah tahu peraturan, mari kita berbicara melalui majelis dulu. Namun sebelum sampai ke sana, jemaat harus diberi pemahaman. Karena Alkitab berkata bahwa Allah kita berperaturan. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Jadi ketika menghadapi ketidakpahaman atau boleh jadi disengaja disalah mengerti, kita harus beritahu apa yang benar. Memang mereka harus memilih ketika tetap bertentangan dengan Alkitab, kita harus bicarakan dengan penuh kasih. Jadi memang pasti ada perbedaan. Dimanapun ada perbedaan, itu pilihan kita. Yang paling indah adalah ketidakpahamannya karena mau belajar. Itu sesuatu yang indah kalau kita mau paham. Ya. Jadi gereja kita bukan gereja otoriter. Pokoknya ini peraturannya harus diikuti. Tetapi diberikan pemahaman. Supaya akhirnya ketaatan tersebut timbul dari hati yang mau menurut. Karena itu kan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Sangat mantap sekali
awal mula dari pembicaraan kita, tapi tidak lengkap kalau saya belum baca ayat intinya, dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita akan berdiskusi lebih panjang. Dari Kolose 2 ayat 16 dan 17 saya akan bantu sebelum nanti Bapak Situmorang akan berdoa bagi kita. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Silakan, Pak Situmorang. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, sementara kami untuk menjelaskan pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini, biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai masing-masing kami, agar kami boleh menyatakan kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Berkati semua pendengar ya Tuhan, mereka boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, dan nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Kalau para pemirsa dan juga Pak Pendeta dan Pak Situmorang melihat di bawah video kita, biasanya selalu ada 1-2 pertanyaan dari pemirsa. Jadi baik juga kita berikan pemahaman supaya sebelum memulai pelajaran yang baru sudah lengkap pemahaman yang di pelajaran sebelumnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Thomas Hadi. Beliau mengaminkan pernyataan bahwa sekali selamat tetap selamat itu tidak alkitabiah. Berarti beliau sudah memahami pelajaran waktu lalu, tapi beliau ada satu statement lagi. Dia katakan, kalau saya katakan sekali Yesus tetap Yesus, apakah itu bisa? Apakah itu benar untuk saya beritakan kepada orang-orang? Begitu ya. Saya minta pendapat Pak Pendeta terlebih dahulu sebelum ditambahkan. Ya. Alkitab berkata, selidiki segala sesuatu dan peganglah yang benar. Boleh saja banyak Yesus, tetapi apakah kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan? Barulah kita bisa mengklaim itu Yesus saya. Karena Yesus juga mengatakan, anak-anakku melakukan apa yang aku kehendaki. Kira-kira begitu. Berarti siapa sekali Yesus tetap Yesus yang engkau perkenalkan kepada orang lain, begitu ya? Harus dilihat juga dari perbuatan kita, jangan hanya dibicarakan saja, begitu ya. Silakan ditambahkan, Om. Iya, salah satu ayat yang saya suka dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, bahwa Yesuslah kebenaran, dialah jalan. Tetapi permasalahannya ada ayat-ayat yang mengganggu, yaitu Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tidak semua orang memanggil Yesus namaku ya akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dan saya percaya Yesus dengan sukacita menyatakan, kalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Dan 1 Yohanes 2 ayat 4, orang yang mengatakan dia mengasihi Tuhan tetapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah pendusta. Kita lihat ini sekarang ini. Jadi apakah dia selamat? Walaupun mengakui Yesus adalah Yesus? Tentunya tidak. Karena apa? Keselamatan kita memang kasih karunia, tetapi yang perlu tetap harus ada penurutan. Tidak boleh dilepas dari situ. Maka kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, bapak pendusta adalah iblis. Iblislah bapakmu, karena iblis adalah pendusta sejak dahulu kala. Artinya, sekali Yesus, tetap Yesus, harus ada prinsip kebenaran di dalamnya. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih sekali betapa terberkatinya Jemaat Cawang ya memiliki pemimpin PP seperti Pak Situmorang. Jadi terutama untuk orang muda, banyak pernyataan terlihat keren. Ini kayaknya bagus nih kalau saya pakai di postingan saya atau apa. Boleh-boleh saja, tapi perenungan kali ini mengajak kita untuk melihat apakah itu yang Alkitab katakan, begitu ya, dan juga maknanya dalam ternyata. Jadi baik untuk kita menelaah pernyataan-pernyataan yang ingin kita gunakan. Semoga itu berguna bagi Bapak Thomas Hadi. Dan jika masih ada pertanyaan yang lain, silakan dimasukkan di kolom komen. Kami akan dengan senang hati menanggapinya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita akan masuk ke pelajaran kita, sempurna dalam Kristus, dalam menghadapi kesalahpahaman. Apakah itu peraturan di dalam gereja ataupun ajaran gereja yang dipandang oleh orang luar, penting bagi Paulus untuk memberikan pemahaman. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Roni Umboh. Karena kita perlu ada hikmat dan pengetahuan akan Allah. Tapi ini bukan hanya hal yang seperti mentok di pikiran.
Tapi ada hal yang bisa kita lakukan supaya hikmat dan pengetahuan Allah itu menjadi bagian kita. Secara spesifik dalam Kolose 2 ayat 1-7 dikatakan Paulus mendorong umat Tuhan untuk hidup tertib. Jadi pertanyaannya, di mana korelasinya Pak Pendeta melihat bahwa dengan kita menuruti peraturan, sebenarnya kita sedang hidup dalam hikmat dan pengetahuan akan Allah. Dan itu akan menjauhkan kita dari ajaran-ajaran yang sesat. Boleh tolong pemahamannya? Ketika kita mengenal Tuhan, salah satu yang biasa orang Kristen tahu adalah kasih. Bagaimana kita mempraktekkan pengetahuan kita tentang kasih? Kan tidak sekedar pemikiran kita. Bukan abstrak juga. Betul. Jadi bagaimana kita mempraktekkan kasih itu? Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah benar pemahaman kita tentang Allah. Allah memang kasih. Ketika kita memahami Allah begitu benar, Allah penuh dengan kasih, Allah memberikan kepada kita kasih karunia. Respon kita kepadanya supaya bahwa pemahaman saya tentang Allah itu bisa dirasakan orang. Betul. Adalah apa yang saya mengerti tentang Allah, saya hidupkan dengan pertolongan Tuhan. Betul. Jadi kita sering menyatakan bahwa orang Kristen tetapi kita tidak melakukan apa yang kita yakini. Jadi biarlah pengetahuan kita tentang Yesus itu harus menjadi kehidupan kita. Apa yang dihadapi oleh Paulus di jemaat Kolose memang sedang berada dalam situasi seperti ini. Dua latar belakang yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita terdiri dari dua kelompok besar. Orang Yahudi yang jadi Kristen dan non-Yahudi. Permasalahan ini terjadi. Jadi Paulus ingin memberikan pemahaman kepada mereka dan kita hari ini. Pengetahuan tentang kasih Tuhan, tentang Allah tidak cukup. Mari kita lakukan apa yang kita mengerti tentang Tuhan. Sangat sederhana sebenarnya. Tapi sesederhana itu kadang-kadang sulit kita lakukan. Betul. Jadi mari lakukan hal yang kecil untuk mengubah hal yang besar. Kira-kira begitu dulu. Pasti semua orang bisa menambahkan. Ya, silakan. Tentunya kompleks ya. Betul. Ya, jadi saya selalu berpikir begini. Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk sama dengan firman Tuhan. Tetapi saya harus melakukannya, saya harus menurutinya. Itu mungkin yang saya punya prinsip. Sehingga saya tidak saya tidak akan bertentangan dengan orang lain, namun kita harus tetap mengajarkan yang benar. Ya, menyatakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Tapi jangan sampai terjadi perselisihan oleh karena masalah-masalah yang tidak perlu. Itu dia. Dan kalau saya bisa ingat kembali melihat 10 hukum, itu juga kan bentuk kasih Allah. Supaya kasih itu dirasakan, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Begitu kan ya, makanya peraturan itu juga dibuat supaya pengalaman kasih Allah itu bisa menjadi pengalaman kita hari-hari. Begitu. Ada lagi tambahannya, Pendeta? Cukup. Tapi uniknya, orang-orang kalau melihat, peraturan lagi, konotasinya sudah negatif, sudah malas gitu kalau mau lihat peraturan. Di sekolah ada, di gereja ada. Dan akhirnya orang melihat bahwa peraturan termasuk seperti church manual, pedoman jemaat, ada juga working policy, ini kan istilah-istilah di gereja kita ya. Mereka menganggapnya ini kan hal yang administratif, organisasi. Tidak melihat ada bentuk rohaninya, teologisnya di dalam situ. Tapi kalau melihat tulisan Rasul Paulus, peraturan itu keluar karena ada dasar teologinya. Tapi kan sulit bagi orang melihat peraturan sebagai hal-hal yang rohani begitu. Boleh bantu kita untuk mengerti kecenderungan-kecenderungan orang untuk memisahkan peraturan dari teologi ya? Iya, sebenarnya simple dalam kehidupan kita. Bahwa kebenaran itu tidak ada tawar-menawar. Alkitab sebagai sumber yang jelas dan pasti. Lalu sekarang kita sekolah Sabat. Tidak lepas dari Alkitab. Lalu ada peraturan tadi, peraturan jemaat. Ada 3 yang patut khususnya di dalam gereja kita. Ada 3 yang patut kita harus percayai dan kita harus turuti. Alkitab, tulisan Roh Nubuat, dan peraturan jemaat. Bukan terpisah karena tulisan Roh Nubuat itu adalah berdasarkan Alkitab murni. Ya, penjelasannya yang lebih simpel, lebih baik.
Lalu peraturan jemaat itu sangat indah bagi setiap orang menuruti. Karena tadi pendeta sudah menyinggung 1 Korintus 14 ayat 40 bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan apa? Iya. Ayat 33 saya bacakan. Ini juga lebih bagus ya. Ya, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Kalau tidak ada aturan, tidak ada Alkitab, tidak ada roh nubuat, tidak ada peraturan jemaat, kacau itu jemaat. Akan masing-masing mempertahankan apa yang dia mau. Tetapi karena ada aturan-aturan ini, akhirnya kita berpola kepada sana. Maka saya suka menyatakan selalu, Tuhan tidak menghendaki kita mengetahui semua Alkitab, roh nubuat, dan peraturan jemaat. Yang Tuhan kehendaki apa yang kita tahu benar, itu yang kita lakukan. Jadi penurutan. Itu yang penting daripada kehebatan kita menghafal ayat Alkitab, menghafal peraturan, tapi kalau tidak ada penurutan, sia-sia semuanya. Nah, itu kira-kira. Iya, menarik sekali. Berarti intinya adalah roh nubuat dan juga peraturan jemaat harus kita pelajari berbarengan dengan Alkitab supaya kita tahu dasar teologisnya. Dan masuk akal, akhirnya Paulus mengatakan dengan kalian menuruti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh jemaat pada saat itu, sebenarnya kalian sedang membentengi diri dari ajaran-ajaran sesat. Karena kalian sudah tahu gitu kan ya, apa yang Alkitab katakan dan apa yang mau kita praktekkan dan tegakkan. Dan ada satu poin lagi mengenai bukan hanya untuk menghindari kita dari ajaran sesat, tetapi untuk mempersatukan mereka dalam kasih. Mungkin boleh tambahannya di sini pendeta tentang kesatuan jemaat akhirnya dijaga dari 3 hal yang sudah disebut tadi. Satu hal yang mesti kita jawab adalah ketika mengikuti peraturan membosankan, legalisme dan sebagainya. Kesannya begitu. Mungkin kita tawarkan begini. Ini bukan bahasa saya tapi bahasa Alkitab. Bahwa peraturan itu adalah berkat. Amin. Jadi kalau ini menjadi berkat, kenapa kita tidak setuju ya? Dan Tuhan membuat 10 perintah itu untuk berkat bagi kita. Coba bayangkan kalau hukum ke-7 itu tidak ada. Apa terjadi? Kalau tidak ada, kalau diizinkan membunuh, apa yang terjadi di dunia ini? Jadi marilah kita lihat bahwa Allah kita berperaturan dan itu membawa berkat bagi kita. Harus kita sambut dengan penuh sukacita. Kalau kita tidak mau dengan aturan, kita perlu introspeksi diri. Dan kita perlu bertobat. Itu berbahaya bagi kita yang mengklaim anak Tuhan tapi kita tidak mau menurut dan patuh. Itu juga sudah termasuk kerendahan hati. Karena penurutan juga adalah sifat kerendahan hati. Betul. Dan itu yang saya suka dari penulis Sekolah Sabat ini ya. Mungkin kalau mau ditelusuri satu persatu apa yang menjadi permasalahan itu banyak. Tapi kita harus tahu dulu dasarnya. Bahwa pengetahuan akan Allah inilah yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan yang ada. Amin. Nah, berikutnya akan seru lagi karena saya akan menanyakan, kalau peraturan pun sudah ada tapi tidak dihidupkan, itu apa konsekuensinya? Tapi tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, kerjakanlah tiap hari. Nubuat digenapi, janganlah ragu, kabarkan tentang Yesus.
Menarik sekali untuk melihat pelajaran di hari Senin. Ada dua istilah yang berkontras ini ya. Ini disebutkan jangan hanya membaca firman yang tertulis alias yang ada di Alkitab, tetapi juga mari kita tinggikan firman yang hidup alias Yesus. Jadi yang tertulis itu hanya tertulis kalau tidak dihidupkan begitu ya. Saya mau ke Pendeta Roni Umboh untuk menjelaskan. Paulus menggunakan banyak metafora untuk menjelaskan bagaimana peraturan ini bukan hanya literal gitu ya, untuk menjadi dekorasi ruangan. Pokoknya kalau peraturan makin panjang makin bagus gitu ya. Tapi untuk dihidupkan seperti tanaman. Ini maksudnya apa? Ya. Metafora yang menarik. Kebetulan di depan rumah ada pohon jambu. Lalu istri saya bilang, kok berbuahnya tidak baik dan semakin kuning padahal sekarang musim hujan. Iya, harusnya hijau. Saya dapati bahwa akarnya tidak dalam. Kolose melalui Paulus mengatakan itu kepada jemaat Kolose dan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, tidak sekedar pengetahuan. Tidak sampai di sini saja. Tapi harus mengalami Yesus dalam hidup kita. Berakar dalam. Ketika kita berakar jauh ke dalam, sumber yang kita ambil adalah firman Tuhan. Dan sumber kehidupan air hidup itu adalah Yesus. Ketika ini menjadi pedoman kita setiap hari, saya pikir tidak ada masalah. Ya. Ada gelombang kehidupan, ada tantangan kehidupan, baik di jemaat, di rumah tangga. Saya pikir tidak ada masalah. Paulus menghendaki itu terjadi di jemaat Kolose. Dan bagi kita hari ini. Persoalan kita dangkal memang. Dangkal. Saya tidak menyebutkan semua orang, tetapi mari kita lihat diri kita. Mungkin saya dangkal juga dalam hal ini. Jika itu terjadi kepada kita dengan apa yang kita pelajari di sekolah sahabat, mari kita berpikir, apakah ini terjadi kepada saya kalau saya berada di Kolose? Atau apakah ini sedang terjadi di jemaat saya? Ketika saya membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar khotbah setiap Sabat, khotbahnya luar biasa, tetapi kita sering menggunakan gadget. Terlewatkan begitu saja. Tetapi lebih intens kita kepada hal-hal yang tidak penting. Seperti tersinggung kalau kita ditegur dan lain sebagainya. Kita tidak taat aturan dan lain sebagainya. Bagi saya adalah, bukan karena sebagai gembala jemaat, bukan. Tapi ini pertanggungjawaban pribadi kita kalau kita menyebut bahwa saya adalah anak Tuhan. Tapi kita tidak menghidupkan apa yang ada di dalam Alkitab. Marilah kita berakar dalam. Itu penekanan di pelajaran ini. Berakar di dalam Yesus. Bertumbuh subur di dalam Yesus. Dan akhirnya berbuah. Kalau bertumbuh harus berbuah. Harus menjadi berkat. Harus berguna bagi orang lain. Itu yang Yesus kehendaki bagi anak-anak. Amin. Itu sudah menjadi gambaran kenapa judul pelajaran ini sempurna dalam Kristus, begitu ya. Karena mungkin beberapa orang mau meninggikan peraturan untuk memenangkan. Ada kasus-kasus yang penting kita pegang pada peraturan. Tapi kalau kasih Kristus tidak ada di situ, mungkin tidak akan memenangkan orang yang ingin dimenangkan juga, begitu kan ya. Jadi peraturan tidak menyelamatkan, itu intinya ya. Tetapi Kristus yang akan menyempurnakan. Karena kita tahu peraturan yang dibuat manusia juga pasti ada flaws-nya, ada kurangnya gitu ya. Karena kita tidak sempurna seperti Kristus. Ini menarik sekali karena ujung-ujungnya Pak Situmorang dari tanaman yang bertumbuh, kalau dia hidup, dia akan berkembang. Tetapi kalau dia tidak menghidupkan peraturan, dia bisa mati. Dan dalam hal ini Paulus menyebutnya sebagai tawanan. Jadi hidupnya stuck di situ-situ aja. Jadi pilihannya bagi kita, kalau kita tidak mau berakar di dalam Kristus, kita tidak mau menuruti peraturan yang dia buat, apa konsekuensinya? Karena kan kita harus menimbang neraca, begitu ya. Saya tertarik dan saya senang dengan apa yang perumpamaan yang dibuat oleh Yesus, sangat sederhana, alami. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8. Bagaimana seorang penabur, masih ingat itu ya? Dia menanam, tetapi benih itu jatuh ke apa? Ke jalan. Tidak bertumbuh, dimakan oleh apa? Lalu kedua, jatuh di dalam tanah yang apa?
yang berbatu. Oh, waktu menerima kebenaran, oh luar biasa. Tetapi setelah ada pengalaman pergolakan hidup, mati. Ya. Lalu yang ketiga, jatuh ke dalam apa? Tanah yang Subur. bukan yang ada berduri. Oh, dia sama-sama bertumbuh. Bagus dia. Tetapi permasalahannya belum lepas rokok, belum lepas perbuatan yang lain, suka marah, suka dengki, suka mengata-ngatain orang, terhempitlah dia. Kerdil. Tetapi luar biasa kalau jatuh ke dalam tanah subur. Jatuh ke tanah subur, hasilnya berapa? 100 kali lipat. 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini sangat baik. Saya teringat kepada sebuah kisah yang saya suka kalau kemana-mana cerita anak-anak saya lakukan ini. Dan saya selalu kasih hadiah biasanya bagi mereka yang menerima. Seorang anak yang menurut berapa kali lipat berkatnya. Jarang orang mendapatkan. Karena itu ada di Alkitab sebenarnya. Yaitu Kejadian pasal 26. Tanah itu tanah gerar. Tanah gersang. Kelaparan. Tetapi Ishak yang menurut kepada orang tuanya menabur di tanah gerat itu, Kejadian pasal 26 ayat 12, hasilnya 100 kali lipat. Kenapa? Ada juga akibat yang lain. Karena ayat yang kelima, Abraham bapaknya menuruti perintah-perintah Tuhan. Kita lihat ini, ada dua kerjasama yang indah antara orang tua dengan anak. Jadi sebenarnya pertumbuhan itu akan muncul bila mana satu keluarga, ayah, ibu, anak berjalan bersama-sama dalam kebenaran. Hasilnya akan luar biasa. 100 kali lipat. Jadi benarlah ini menekankan apa yang Pendeta Roni Umbuh tadi katakan ya. Peraturan itu ada berkatnya Ivy gitu ya. Tuhan ciptakan atau Tuhan konsepkan itu melalui orang-orang yang dia percaya untuk menjadi berkat bagi kita. Mau berapa kali lipatnya, 1 kali lipatnya sudah syukur. Kalau bisa 100 ya puji Tuhan begitu. Nah sekarang pertanyaannya, peraturan mana yang harus kita ikuti? Kalau di Gereja Advent tadi ada 3 yang kita pegang, tapi melihat kepada Alkitab, mana yang harus kita ikuti? Karena Paulus menjelaskan kepada jemaat Kolose yang sudah dipakukan di kayu salib, itu tidak berlaku lagi sekarang. Nah, jadi tolong dijelaskan Pendeta, supaya kita tidak salah paham. Baik. Tentu saja ketika diskusi ini terjadi di sekolah sahabat kita, bisa jadi pertanyaan ini ditanyakan. Peraturan mana sih yang sudah didegradasi oleh Paulus, kira-kira begitu. Jadi dua kelompok besar bergabung di jemaat Kolose. Dari Yahudi yang jadi Kristen, non-Yahudi. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Tapi yang menonjol dari Yahudi. Dan mereka sekarang sudah terima Yesus. Namun mereka masih mempraktikkan hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Musa. Itulah problema di jemaat Kolose. Paulus menentang itu dengan keras dan tegas. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, fokuslah kepada iman itu. Itu yang Paulus maksudkan. Bagi kita hari ini, iman kita kepada Tuhan. Meminta tuntunan Roh Kudus. Kan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Lalu Yesus mengajar kepada wanita di sumur Yakub. Segala sesuatu harus dengan roh dan kebenaran. Jadi kalau tidak berdasarkan roh dan kebenaran, kan apa yang harus kita pilih? Peraturan jemaat, roh nubuat atau Alkitab, itu berjalan bersamaan. Itu menolong kita, membantu kita. Tetapi sesungguhnya adalah ketika kita hidup dalam iman kepada Yesus, itu akan menolong kita untuk tidak melanggar aturan. Jadi yang saya kemukakan pada mulanya tadi adalah di mana saja pasti ada suka melanggar aturan. Yang indah adalah kalau tidak tahu dan mau belajar. Tapi barangkali banyak terjadi sudah tahu, tetapi mencoba untuk melanggar. Tapi bagi orang lain dia tentang untuk segera lakukan apa yang diminta oleh Roh Kudus, oleh peraturan sidang. Betul. Bagi kita hari ini adalah mari kita rendah hati, mari kita beriman kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh memahami keberadaan kita. Peraturan yang dari Tuhan adalah benar bagi kita, membahagiakan kita, tidaklah mencelakakan anak-anak Tuhan.
Jadi kalau hari ini terjadi ya tanda kutip penyelewengan soal aturan, harus rendah hati, mengakui, dan datang kepada Tuhan dan bertobat memang. Bagi kita orang-orang Advent sangat pintar dengan aturan. Bahkan dengan Alkitab kita sangat pintar. Tetapi soal kerendahan hati belum tentu. Jadi inilah problema kita di dalam kehidupan berjemaat. Peraturan kita tahu, Alkitab kita tahu. Mari kita melihat dengan kerendahan hati dan tuntunan Roh Kudus. Saya suka pendeta selalu mengulang-ulang, mari kita cari keindahannya. Dan keindahan itu ada ketika orang bertobat gitu ya. Keindahan tidak ada ketika orang yang salah itu dihukum. Karena bukan itu tujuan, walaupun perlu untuk proses pembelajaran, tapi bukan itu tujuan akhirnya. Itu keselamatan atau pertobatan dari orang tersebut. Terima kasih sekali pendeta. Saya suka Paulus, beliau tulisannya konsisten. Kalau kurang jelas di Kolose, mari kita buka kitab-kitab yang lain begitu ya. Efesus, Galatia, akhirnya menunjukkan bahwa hal-hal yang dipakukan di kayu salib itu adalah bayangan yang sudah diwujudkan oleh Kristus. Itu yang mau kita dalami berikutnya, karena akhirnya dari situlah kita dapat pemahaman mengenai hari-hari upacara yang sudah tidak berlaku lagi. Akhirnya relevansi hari Sabat, apakah termasuk dengan hari upacara yang sudah dipakukan atau masih berlaku? Karena seperti yang pendeta katakan tadi, sebenarnya tujuan Paulus adalah untuk memfokuskan pikiran jemaat. Mari kita melihat sekarang ke masa depan. Tradisi-tradisi yang lama, kalau kalian sudah mengenal dan mengimani siapa Yesus, sudah sampai di kayu salib. Jadi silakan Om, katanya perlu waktu 3, 4, 5 menit untuk yang topik ini. Ini sangat menarik. Iya. Kebetulan kami Jemaat Cawang, cara memberitakan Injil kami sudah buat care group. Bukan care group, channel khusus ya. Channel khusus. Untuk dan diskusi, ya. Kami men-challenge karena dikatakan bahwa berdasarkan Kolose 2 ayat 16, ayat inti kita tadi, mungkin kita bacakan. Boleh. Atau Ivy boleh bacakan Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ini Sabatnya yang S besar, berarti yang hari ke-7 maksudnya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Iya. S besar memang terjemahan Alkitab kadang-kadang. Ya, tetapi kalau King James Version itu adalah hari-hari Sabat. Hari-hari Sabat yang biasa. Inilah yang menarik. Betul. Kenapa? Ayat ini digunakan untuk makan binatang haram dan padahal tidak ada hubungan sama sekali. Ya, kita ingat di dalam definisi atau pengertian Alkitab, kan ada suplemen Alkitab itu, halaman 327. Hukum Taurat itu adalah kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. 5 ya. Itu semua adalah disebut kitab Taurat. Dan di bold bahwa 10 hukum adalah bagian daripada kitab Taurat. Tetapi pemirsa yang kami kasih dalam nama Yesus, mudah-mudahan ini akan menolong kita semua bahwa hukum Taurat itu 2 versi, 2 bagian. Satu ditulis oleh Allah, oleh jari Allah sendiri, dan satu ditulis oleh Musa. Yang ditulis oleh jari Allah, satu-satunya Alkitab yang ditulis oleh jari Allah adalah 10 hukum Allah. Itu juga adalah bagian kitab Taurat. Lalu yang kedua, yang ditulis oleh Musa, ada disebutkan apa? Hukum sipil. Itu ya tentunya nggak berlaku bagi kita. Mengatur warga pada saat itu. Ya. Lalu yang kedua, hukum kesehatan. Ya tentu, hukum kesehatan itu sampai ada Indonesia yang kan ada kita itu kena COVID-19, aturan Alkitab. Ya, 3 minggu, 14 hari, baru 7 hari, 14 hari, baru 21 hari. Itu dari Alkitab. Masih berlaku. Ya, memang ada juga tentang hukum makanan, dietary law. Yaitu apa? Jenis-jenis makanan yang kita tentukan oleh Allah. Hanya 3 jenis makanan ditentukan oleh Allah. Yaitu apa? Kejadian pasal 1:26, yaitu Kejadian pasal 1:29, buah-buahan.
Setelah manusia berdosa diusir dari Taman Eden, maka ditambahkan Kejadian pasal 3:18, ditambahkan sayur-sayuran. Iya. Permasalahannya, sayur-sayuran, buah-buahan nggak ada. Yaitu pada zaman siapa? Nuh. 378 hari mereka di mana? Di Bahtera. Apa yang mereka makan? Memang Kejadian pasal 9:3 berkata, segala yang bergerak boleh kamu makan kecuali darah. Nah, kita berpikir dong, karena ada yang menjawab, Pak, semua orang jangan dong menafsirkan Alkitab. Sekali yang bergerak apa saja kita makan, tapi kita pilih yang baik. Benar gak demikian? Bukan begitu. Ada aturan Tuhan. Tadi sudah kita bacakan bahwa Allah itu berperaturan. Maka aturan Tuhan yang masuk 7 pasang yang halal. Satu pasangnya apa? Haram. Baik burung, baik binatang. Apa yang kita harus lakukan di situ adalah bahwa makanan yang bergerak itu adalah apa? Binatang yang halal dan haram. Nah, kalau dimakan haram, hanya satu pasang, padahal penciptaan tidak ada. Apa yang terjadi? Habis. Jadi makanan yang bergerak itu adalah makanan yang halal. Itu pun maksimal 6 pasang, karena harus ada disisakan. Nah, itu perlu kita ketahui juga. Lalu hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, yaitu hukum upacara. Inilah yang ada terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 atau Efesus pasal 2 ayat 15. Tadi yang sudah disinggung oleh hamba Tuhan pendeta. Kenapa? Waktu orang-orang melakukan itu, kan ada 7 hari raya bangsa Israel. Ya, ada 3 hari raya yang identik dengan hari Sabat. Ya. Sayang, waktu kita mungkin terbatas. Saya mencatat di sini 3 hari raya yang identik dengan Sabat itu adalah hari raya roti beragi dan hari raya Shavuot atau hari raya Minggu Pentakosta dan hari raya Pondok Daun-daunan. Ini ada hari Sabat. Karena mereka rayakan itu adalah 7 hari. Kenapa hari Sabat? Hari Sabat di sini tidak sama dengan hari Sabat penciptaan. Hari Sabat di sini boleh jatuh hari Senin, boleh jatuh hari Selasa atau hari-hari yang lain. Karena sesuai dengan kalender-kalender yang mereka miliki. Jadi, Sabat yang dimaksud di ayat yang ke-16 tadi bukan Sabat penciptaan. Maka kalau kita baca Imamat pasal 23 ayat 32, itulah Sabatmu. Itu untuk siapa? Bangsa Israel. Inilah yang dimaksud Sabat bangsa Israel. Bukan sabat mingguan. Sabat mingguan itu adalah kekal. Karena itulah tugu monumen yang tidak bisa diganggu-gugat untuk forever. Selama-lamanya. Bahwa dialah pencipta. Wahyu pasal 14 ayat 7. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mantap sekali. Mungkin ada yang ditambahkan sedikit. Mungkin silakan. Ini jadi problem di Kolose memang. 2 kelompok besar menghadapi masalah ini. Kan ini doktrin penting ini. Sangat penting dan bisa terjadi perpecahan. Itulah bagian yang kita dapatkan di pelajaran sekolah Sabat ini, ada konflikan. Dan konflik sebenarnya adalah ketika hal-hal yang sudah digenapi oleh Yesus dilakukan lagi dan dipaksakan lagi kepada mereka yang belum memahami tentang tradisi. Jadi bagi kita orang Kristen dan kita menyebut eksklusif adalah orang Advent. Sabat hari ke-7 tidak pernah berubah. Penekanannya adalah tentang hukum yang sudah diselesaikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib sudah selesai. Penekanan yang penting di pelajaran sekolah Sabat tadi adalah dalam Yesus sudah diselesaikan. Itu hanya bayangan kan? Kata bayangan ini penting karena itu hanya membayangkan perwujudannya adalah Yesus. Yesus sudah mati, kenapa orang Yahudi masih lakukan yang sudah mengaku Kristen? Ini jadi problema sampai hari ini dan bisa disalah mengerti. Makanya kita harus mengerti. Gitu. Sebelum kita memberikan pemahaman, kita harus paham terlebih dahulu. Ini saya akan kaitkan kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Karena ini kan hanya salah satu argumennya saja. Sebenarnya banyak argumen-argumen lain yang sampai saat ini juga masih dibahas. Jadi semoga kita bisa mengambil prinsipnya. Mari kita telaah background dari Alkitab. Biarlah Alkitab yang menjelaskan dan juga kita melihat kepada Kristus perwujudannya. Apakah masih relevan ataupun tidak.
Nah uniknya di manusia ya, ada peraturan yang diambil tidak perlu dilakukan lagi, maka mereka pikir kita tambah-tambah aja lah, kita bikin-bikin ketentuan-ketentuan yang lain supaya melengkapi apa yang sudah Allah berikan. Nah ini amarannya apa Pak Pendeta? Hati-hati membuat peraturan-peraturan baru yang akhirnya menjauhkan kita daripada prinsip, akhirnya membuat kita di situ-situ aja dengan tradisi, seperti itu. Ya, memang ketika kita menghadapi aturan yang ditambahkan ya, berarti manusia yang buat, manusia yang buat. Iya. Memang untuk hari ini kan peraturan itu manusia yang buat, ya. Betul. Alkitab sudah dituliskan dan tidak ada yang ditambahkan. Kita mempercayai karunia roh nubuat itu adalah terang yang kecil. Kita yakini itu. Dan peraturan jemaat kita yakini benar dalam penerapan. Ketika meninggikan aturan, mungkin yang terjadi di jemaat adalah hal-hal yang bersifat budaya menjadi penekanan yang berlebihan. Sederhananya begini. Ketika ada sesuatu yang bukan problem di jemaat, lalu dibuat problem. Contoh sederhana begini. Ketika hari ibu, ada yang bilang tidak perlu itu, tidak penting itu. Ada yang bilang, oh itu penting banget itu. Bagaimana kita melihat dua sisi ini? Mari kita datang dengan bijaksana. Ini bukan prinsip. Mari kita lakukan tidak melanggar peraturan Alkitab. Lalu ada yang bilang, ngapain kita merayakan hari Kartini katanya. Ada yang bilang oke, ada yang bilang tidak. Hal-hal ini selalu terjadi di gereja. Tapi apa prinsip yang sesungguhnya yang harus kita patuhi? Adalah kebenaran Alkitab. Memang aturan penting, tapi jangan tambah-tambah aturan yang tidak penting. Yang jadi problema selalu adalah hal-hal yang sederhana, dibesar-besarkan, jadi viral dan dipikir itu kebenaran. Atau suatu prinsip yang harus diambil. Segala sesuatu kan harus diuji dengan firman Tuhan. Betul. Ya. Dan bukan berarti juga hidup tidak bisa dinikmati akhirnya. Karena kita terlalu terbatas dengan literal segala sesuatu. Malah jadi ada bumbu-bumbunya. Ada tambahannya, Om? Iya, memang menarik hari Ibu, hari Kartini. Sebenarnya kita bukan merayakan. Kenapa? Kan hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit dikasih penghargaan. Itu penghargaan. Jadi kalau hari perayaan itu kan 1 hari. Lupa sahabat. Iya kan? Ini salah. Kadang-kadang ada yang memberikan WA ke saya. Bahwa itu kan peraturan Soekarno, nomor sekian. Ngapain untuk hari Ibu? Saya bingung. Mau jawab apa? Akhirnya saya nggak jawab. Karena saya nanti salah-salah jawaban saya. Tapi yang saya mengerti, hari Ibu di gereja kita hanya mendoakan, menghargai. Apa salahnya? Ya kan? Kecuali hari Ibu itu yang menjadi dari sekolah sahabat sampai PA. Ya sampai PA hari Ibu. Ya sudah nggak benar. Ya. Jadi ini perspektif. Ya. Itu aja kira-kira. Iya, terima kasih. Terakhir masih ada waktu singkat, kita mau jawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Karena ini penting juga. Saya mau tanya pendapat dari Pak Situmorang. Kalau bertemu dengan orang yang kesannya menghakimi. Ini kan kita disarankan untuk menghindari sikap ini. Karena ini bukan sikap Kristus yang menyempurnakan hukum tersebut. Apa yang patutnya kita lakukan? Supaya juga kita hati-hati jangan kita menghakimi orang. Agak sulit ya. Karena pribadi seseorang itu kita nggak bisa paksa. Betul. Saya suka dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Yaitu Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Kuperhadapkan kepadamu langit dan bumi. Pilihlah berkat atau kutuk. Pilihlah berkat. Jadi diberikan kebebasan. Allah sendiri tidak bisa memaksa. Apalagi saya memaksakan dia untuk tidak. Kalau dia mulutnya kan kita nggak bisa jaga. Iya kan? Yang saya bisa jaga adalah mulut saya. Saya berusaha kepada Tuhan, selalu berdoa, Tuhan, jangan buat saya menjadi hakim bagi orang yang lain. Itu yang saya bisa berbuat. Saya tidak bisa berbuat, kalaupun dinasehatin justru tambah parah. Nah, jadi salah satu yang saya lakukan adalah saya berdiam diri, saya berdoa. Karena kita nggak bisa mengubah dia. Paling sedikit saya harus menerima apa yang dilakukan. Toh perbuatan saya bukan demikian. Orang lain tahu. Seperti itulah kira-kira. Jadi pendengar yang baik untuk saat itu. Oke. Kita kan kembali. Boleh silakan. Menarik ini karena Yesus bilang. Bagian Tuhan adalah
menyelidiki, dan menyatakan penghukuman. Kita tidak ada hak di sana. Jadi itu bagian Tuhan. Kalau kita mengambil hak itu, kita sama dengan Tuhan untuk hari ini. Amin. Jangan lakukan itu. Itu bukan cara yang terbaik dan memang itu akan membawa perpecahan. Kalau kita mengambil posisi sebagai hakim, bukan hak kita sama sekali. Ada nanti bagian kita ketika kita di sorga. Itu ada juga dalam tulisan Paulus. Amin. Ya, amin. Sudah banyak poin yang disampaikan, kira-kira yang mana yang paling berkenan di hati, boleh silakan dibagikan di kolom komen. Semoga menjadi perenungan bagi orang lain juga. Tetaplah bersama kami, kita akan simpulkan bersama. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Sin when Jesus found me. Oh, my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love, but I'll never know just why he came to save me, till someday I see his blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else can take my sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Oh, how much he cared for Have you ever been let down by a close friend, someone you loved, or even a family member? No matter how close earthly ties may be, circumstances can sometimes dissolve even a good relationship. But despite this sad truth, there is another truth that we can always hold on to, and that is this. Jesus, he knows us through and through, and still, his love for us will never change.
Do you want to know Jesus as your personal friend? Do you want to experience His love and see for yourself that He indeed will never give up on you? Or if you have experienced His love as this song describes, why not share the story with us? Reach out to us via WhatsApp or email, link here and in the description below. Remember, Jesus cares for you. Memang kalau mau diikuti perbedaannya, maka tidak akan ketemu-ketemu, begitu ya. Tapi sikap yang ingin ditonjolkan oleh Paulus dalam isu di jemaat Kolose adalah bagaimana ketika melihat Kristus, akhirnya kita bisa mengerti mengapa peraturan-peraturan ini ada. Dan mengapa peraturan yang dulu kita indahkan bisa jadi sudah tidak relevan sekarang. Karena Yesuslah yang sudah menyempurnakan itu. Jadi sempurna dalam Kristus. Semoga kita bisa mengerti judul dan juga kaitannya dengan pelajaran kita. Saya mau arahkan kepada Pak Pendeta Roni Umbo untuk disimpulkan. Karena di bagian aplikasi kehidupan di penuntun guru. Ada satu pertanyaan yang penting dikatakan, bagaimana dengan melihat Yesus, kita sebenarnya sudah bisa mengerti hukum Taurat dan hukum moral itu? Pertanyaan yang baik sekali. Ketika kita mengerti tentang 10 hukum Tuhan, itu sedang bercerita tentang siapa kira-kira? Itu sudah pasti bercerita tentang karakter Tuhan. Kita tidak melihat wajah Tuhan, tetapi kita bisa melihat karakter Tuhan dari 10 hukum. Ketika Tuhan bilang jangan membunuh, kan luar biasa itu. Itu kan dari Tuhan. Dan Yesus lebih menekankan lagi. Ketika kita menjelekkan orang lain, berarti kita telah membunuh karakternya. Jadi 10 hukum itu atau peraturan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika kita mau aplikasikan tentang penurutan kepada Tuhan, apalagi 10 hukum Tuhan, marilah kita pandang 10 hukum itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita melanggar itu, berarti kita sedang menginjak kaki Tuhan, katakanlah begitu. Atau sosok Tuhan hadir di hadapan kita ketika kita melanggar peraturan itu. Lalu yang kedua adalah, ketika kita menurut Yesus, Yesus saya, ketika kita menikmati Tuhan saya, ada satu hal yang indah, tabiat saya bisa berubah. Betul, karena mungkin orang lain tidak tahu peraturan jemaat Advent seperti apa, 10 hukum Tuhan mungkin mereka tidak mengenal kekristenan, tapi dengan cara hidup kita akhirnya mereka bisa melihat kan bagaimana sopan, rapih, teratur sekali hidup orang ini, saya mau jadi teman dia gitu kan ya. Akhirnya nanti ada conversation yang dibangun, akhirnya dia bisa mengenal Tuhan Yesus kita, seperti itu. Dengan semangat misi Mission 2026, Mission Reach 2026 Om Situmorang, kadang saya melihat topik hukum Taurat ini dijadikan topik KPA yang terakhir, agak berat soalnya ya. Ataupun di KKR karena cuma 3 hari pilih-pilih topik hukum Taurat, gak usah kali ya kita yang baptisan atau topik yang mungkin orang lihat lebih mudah untuk disampaikan. Nah bagaimana Om mau menyemangati penting ini hukum Taurat karena Yesus ada di situ. Iya, sebenarnya kalau kita baca seluruh hukum ini, saya suka kalau boleh, tapi mungkin waktu nggak ada ya. Yaitu Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Ini sangat indah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum ini adalah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Alkitab ini diperas, maka yang ada adalah 10 hukum Tuhan. Kenapa? Kasih kepada Allah 4 hukum yang pertama. Jangan ada ilah lain. Jangan buat patung dan menyembah. Jangan sebutkan nama Allah dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Bukan hari Sabat orang Yahudi. Ini salah kaprah ini karena sering dilakukan. Hari Sabat itu untuk orang Yahudi. Bukan. Sabat itu adalah dari penciptaan. Lalu kasih kepada sama manusia. Kan simpel sekali. Hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Nggak perlu saya sebutkan satu-satu. Kalau kita praktekkan ini, kemanapun kita akan lihat. Oh ini adalah anak Allah. Cara bicara kita, cara pandang kita. Oh dia adalah anak Allah. Jadi dengan pola kehidupan ini, dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan berkat itu ada di tengah-tengah kita. Boleh saya minta kesediaan pendeta untuk berdoa, terutama bagi para pemirsa supaya
dalam pemahaman dan praktik kita menuruti hukum, ada kasih Kristus yang menyempurnakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan sebagaimana kami ada. Kami rindu Tuhan isi kami dengan kebenaran-Mu. Kami rindu mengalami pengalaman Kristus dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang telah mati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan kepada para pemirsa yang selalu setia mencari kebenaran Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka boleh mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati kasih kemurahan Tuhan setiap hari. Dan apa saja yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Karena Tuhanlah yang beracara dalam setiap kehidupan mereka. Bagi kami ya Tuhan, di jemaat kami masing-masing, dalam kehidupan pribadi kami, satu-satunya jawaban yang terbaik dalam hidup kami, menghidupkan apa yang Tuhan aturkan bagi kami semua. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh pertolongan Tuhanlah kami dapat melakukan itu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Roni Umboh dan Bapak John Maruli Situmorang dari Jemaat Cawang. Bagi para pemirsa yang datang dari Jemaat Cawang yang menyaksikan program ini sampai pada akhirnya, terima kasih untuk dukungan dan kehadirannya, dan silakan memberikan salam di kolom komentar untuk lebih menyemaraki kebersamaan kita sekalian. Jika belum terhubung dengan media sosial dari Gereja Advent Indonesia Tengah, silakan ikuti kami dan juga ingat untuk membagikan video ini kepada orang-orang terutama yang baru dibaptis ingin belajar sekolah Sabat dengan lebih mudah. Sampai berjumpa pekan depan, mari kita selalu hidup bersama Kristus. Tuhan memberkati.